Saudara, sebagaimana yang kita lihat kemarin tanggal 7 Agustus 2025 ada dua menteri di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Nah, terkait dengan pemanggilan ini, terkait dengan pemeriksaan dua tokoh ini, saya akan coba diskusikan bersama dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho yang sudah tersambung lewat saluran Zoom jauh-jauh dari Purwokerto. Wah, Prof Hipnu, selamat pagi, apa Ya, kabar, Prof? baik Mas, sehat-sehat, Alhamdulillah. Sehat-sehat. Purwokerto ya, Prof, bukan Iya, Puerto Rico ya. iya. Oke, Prof, kita coba bedah satu persatu dulu deh. Kan kemarin ada Mas Nadiem dan ada Gus Yakut begitu. Nah, kita ke Nadiem Makarim dulu. Kasusnya Nadiem Makarim yang kemarin didalami oleh KPK ini kan terkait dengan Google Cloud begitu ya. Ya, Kita tahu bahwa Nadiem tidak hanya diperiksa oleh KPK, tapi juga oleh Kejagung. Kasusnya ya, memang beda, tapi beririsan. Nah, ya, ini secara apa ya? Secara proses hukum nantinya bagaimana ya? Ada dua kasus berbeda, ada dua APH yang berbeda yang ya. memeriksa nanti gimana, Prof? Prosesnya? Ya, ini suatu yang menarik karena satu subjek hukum, yaitu adalah Menteri Nadiem, diperiksa dalam dua kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda itu yang terkait di Kemenristek yang ditangani oleh KPK dan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung yang semuanya itu sepertinya terkait dengan situasi COVID, COVID. Nah, Hmm. oleh karena itu, kalau dalam suatu proses pelaksanaan penuntutan, kayaknya lebih baik disatukan sebagai asas cepat. Apakah nanti ditangani oleh KPK? Apakah nanti dari KPK diserahkan kepada Kejaksaan Agung? Nah, itu. Ini asas cepat. Jadi jangan sampai suatu yang berbeda-beda karena subjeknya sama. Nah, ini bicara suatu efisiensi penanganan perkara. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini tergantung dari Jaksa Agung dan Ketua KPK. Tapi kalau menurut saya karena subjeknya sama digabungkan sebagai sebuah perbuatan berlanjut dalam ilmu hukum, berlanjut terhadap pengadaan internet dan berlanjut pada pengadaan Google Code dan sebagainya. Ini suatu yang tidak dipisahkan karena ini dalam situasi penanganan COVID. Spiritnya bagus dalam rangka untuk percepatan belajar mengajar anak-anak SD, SMP. Luar biasa. Cuman pertanyaannya dalam hal pengadaan internet, pengadaan Google Cloud, apakah sesuai dengan perencanaan? Apakah sesuai dengan kebutuhan? Nah, itu jadi problem. Oleh karena itu, menteri sebagai pengguna anggaran, pengguna implementasi kebijakan oleh presiden, ya mau tidak mau bertanggung jawab atas tindakan pengadaan yang bersangkutan. Apakah pengadaan itu sudah ada survei yang bagus? Apakah sesuai dengan perencanaan? Saya kira ini yang sedang ditangani oleh KPK maupun oleh Kejaksaan Agung. Begitu, Oke, Pak. berarti sidangnya disatukan ya, Prof? Enggak, menurut saya karena ini sebagai bentuk satu kesatuan, Ah. sidangnya perkaranya disatukan. Nah, kalau perkaranya Oh, satu kan oke. sidangnya jadi satu. Karena Ya, 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 sama-sama ya. delik korupsi. Gitu, Mas. Hmm. Delik korupsi Lalu yang disatukan. nanti mengambil apa ya? Mengambil alih, bukan bukan mengambil alih, ngelit gitu kan? Misalkan ada Kejagung, ada KPK. Nah, ini siapa yang ngelit nanti ya? Kalau memang misalkan perkara disatukan supaya sidangnya dipersatukan dengan asas yang cepat Efisiensi. dulu nih, efisiensi, Ya, cepat dan biaya murah kan begitu iya kan murah. konsep Ya. persidangan. Dan kalau selama ini sering terjadi Mhm, penanganan-penanganan oleh penyidik KPK kemudian mhm. diserahkan oleh kepolisian. Itu sering terjadi. Oke. Penanganan-penanganan beberapa oleh kejaksaan juga diserahkan pada kejaksaan. Jadi terjadi. Oleh karena itu dalam seperti ini tergantung dua pimpinan. Mana yang mungkin terberat? Apakah Google Code-nya, apakah terhadap apa namanya internetnya. Ini saya kira nanti beliau-beliau yang akan menentukan. Kalau ini memang fokusnya ternyata yang sangat fokus itu pada internet yang mungkin Kejaksaan Agung. Tapi ini mungkin Hmm. fokusnya berkaitan dengan Google KPK. Tapi ini Oh, ya tergantung nanti mana yang lebih oke. roh yang paling besar yang mana di antara dua perkara Berarti ini. kalau lebih heavy atau lebih berat ke Chromebook, maka yang Nah, ngelit adalah Kejagung. tidak Kalau pun. lebih berat Google Cloud, berarti yang ngambil alih, KPK, memimpin adalah KPK. KPK. Oke, tapi di situ dua tim ini atau penuntut ini bisa bersinergi jadi satu, Prof. Dalam kan ini kan perkaranya berkelanjutan ya.
Ya, saya kira penegak hukum sama-sama penegak hukum penyidik jaksa dan penyidik KPK suatu sinergi yang Mhm. selama ini tidak Hmm. saling tumpang tindih, tidak bersuang tindih, tidak saling bersinggung, enggak. Itu merupakan satu kesatuan dalam perkara yang sama, dalam objek yang sama, ya kan? Hmm. Dalam suatu kurun waktu juga sama, lebih baik disandingkan dalam suatu pemeriksaan. Itu saya kira tindakan yang cepat, efisien, dan biaya murah ketimbang sendiri-sendiri. Gitu. Nah, kalau kita bicara nantinya ya, kita berandai-andai, Nadiem Makarim ini ternyata terlibat di kedua kasus itu begitu. Nah, Mm, ketika dua kasus ini disatukan, perkara ini disatukan, disidangkan, mm. tuntutan untuk hukumnya nanti bagaimana ya, Prof? Apakah akumulatif kah atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat justru di sini menariknya. Kalau Hmm, nanti dipisah-pisah agak kesulitan. Tapi kalau dijadikan satu, nanti istilahnya itu dikumulatifkan. Dakwaannya kumulatif antara apa namanya internet dan Google. Itu diambil yang paling berat. Yang paling berat mana yang dijadikan suatu pemidanaan kepada seseorang terdakwa. Jadi tidak satu-satu. Yang terberat hmm. diambil terhadap perkara yang bersangkutan. Tanpa menihilkan salah satu tindak pidananya atau perkara pidananya ya, Prof ya? Ya, semuanya kan dibuktikan nanti, semua terbukti nanti. Hmm. Semuanya terbukti, dibuktikan semua. Jadi tidak ada yang tidak terbukti, semuanya terbukti diambil yang terberat dari kasus yang ada. Hmm, 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 hmm. Ini Oke. langkah diskusi langkah tepat ini mungkin didengar mudah-mudahan didengar oleh KPK. Oh iya, jadikan satu ya, itu mudah ketimbang satu-satu, efisiensi, tenaga, biaya dan sebagainya. Toh ujungnya sama dalam rangka perbaikan, dalam rangka penanggulangan kejahatan korupsi di dalam suatu kementerian Ristek. Gitu. Oke, subjek hukum dalam hal inilah sosok pentolannya, sosok menterinya memang sama, Nadiem Makarim. Ya. Tapi yang terlibat di bawahnya ini bisa saja ada yang berbeda begitu. Bagaimana, Ya, Prof, kalau ada hal ini seperti ini? ya, berbeda karena memang objeknya berbeda, tapi dalam satu Mhm. kementerian yang sama, kan itulah. Oleh karena itu dalam hal ini sepertinya nanti kita tinggal lihat apakah dugaan pelaku apa namanya tersangka itu sama atau tidak. Kan ini satu kementerian. Betul. Jangan-jangan pelakunya sama, pemegang PPK-nya sama, dirjen pengadaannya sama. Ya, kita tidak tahu. Kan gitu kan. Kalau tahu, Mhm. kalau kemarin kita lihat media kan mau KPK mau koordinasi, jangan-jangan sama. Satu Mhm. pejabat melaksanakan dua kegiatan, pengadaan internet dan Google Cloud. Nah, gitu. Mhm. Kita tidak tahu yang Oke. terjadi. Gitu. Ya. Berarti kalau misalkan dua perkara ini disatukan, maka dalam satu tim penuntut nantinya itu Ya, ada dari Kejagung, ada dari KPK. enggak. Oh, nggak harus. Tetap satu, ya nanti Oh, makanya tetap satu dilimpahkan ya. aja. Apakah KPK yang melimpahkan Kejaksaan Oh. Agung atau Kejaksaan Agung yang melimpahkan kepada KPK. Nah, Satu bersama. tadi kalau bahasanya Prof. Hipnu, rohnya lebih besar yang mana? Kalau saya lebih melihat magnitudenya lebih heavy kemana? Itu melihat apanya sih, Prof? Melihat kerugian negaranya kah? Kerugian ke negaranya atau ada aspek lainnya yang dilihat untuk, oh, lebih heavy ke Kejagung, oh, lebih heavy ke KPK gitu? Melihat dari jumlah subjek pelakunya dan Mhm. jumlah kerugian yang ditimbul akibatnya. Itu ada di Hmm. mana? Apakah ada di Kejagung? Apakah ada di KPK? Hmm. Karena Oke, dalam dan pembuktian nanti satu-satu kan akan dijadikan suatu pemeriksaan. hmm, Oh, hmm, hmm, ternyata hmm. banyak yang KPK ini. Oh, bawa ke KPK. Oh, ternyata Hmm. ternyata subjek hukumnya banyak yang di Kejagung. Lebih baik Kejagung. Itu Oh, sebagai oke. alternatif cerdas dalam penyelesaian perkara yang eh, berasaskan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mhm. Oke, baik. Kita ke menteri yang berikutnya nih, kemarin yang dipanggil oleh KPK nih, Prof. Hipnu. Ya, Ada Gus Yakut, selain Mas Nadiem Makarim juga yang dipanggil. Terkait dengan Yakut Khalil Qaumas, ex-Menak ini kan kasusnya terkait dengan kuota haji. ya. Pemberian 20.000 kuota, kemudian seharusnya sesuai amanah undang-undang 92% reguler, 8% Hmm. khusus, tetapi yang terjadi ternyata Hmm. 50-50. Hmm. Nah, menurut Prof. Hipnu, celahnya di mana ketika dari 928 menjadi 50-50 itu celah hukumnya di mana? Dan kira-kira apa tindak pidana itu apa yang kira-kira didalami oleh KPK? Ya, kalau kaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan KPK, itu di sana korupsi itu kan ada kerugian negara, Mhm. ada suap, ada benturan kepentingan, ada pemerasan, ada gratifikasi. Tampaknya ini adalah masuk kualifikasi benturan kepentingan.
Kan Oke. tidak harus kerugian negara, benturan kepentingan. Apa yang dilakukan bahwa terhadap kuota haji yang harusnya 20.000 yang beradar kepada Undang-Undang Haji itu 92 untuk reguler, 8 untuk kelas Khusus. khusus. Ini harus mengacu. Berarti di sini ada kepentingan-kepentingan kepada pihak-pihak yang merugikan masyarakat. Inilah yang mungkin terjadi bahwa antrian haji itu sampai berpuluh-puluh tahun. Termasuk saya, 2012 sampai sekarang belum ada panggilan. Nah, gitulah. Di antara seperti itu. Jadi daftar tunggu nggak Oke. jalan, tapi daftar cepat, itu terus berlanjut. Di sini saya kira apresiasi kali pada KPK, ternyata Hmm. daftar tunggu haji di Indonesia luar biasanya ada permainan di dalam suatu kementerian. Nah, Hmm. disitulah masuk kualifikasi delik korupsi menurut saya adalah benturan kepentingan. Kepentingan apa? Ya, subjek hukum yang terjadi. Oh, ini koleganya. Oh, ini dijual untuk kepentingannya. Oh, ini untuk apa dan sebagainya. Itu ya saya kira KPK sekarang kan lagi mencari subjek-subjek yang penyalahgunaan untuk membayar, untuk menggunakan dan sebagainya. Itu luar biasa. Sehingga kalau ini bisa berjalan baik ke depannya, runtutan haji yang daftar tunggu itu bisa lebih cepat. Bisa dipercepat. Nah, pertanyaan saya gini, Iya, Prof. Kalau benturan kepentingan, tadi Prof Ibnu bilang iya, tidak harus ada kerugian negara, tidak harus iya, berarti tidak harus ada uang nominal tertentu begitu. Tetapi iya. kalau kita berbicara benturan kepentingan, misal, Hmm, oh ini supaya jalur khusus ini diperbanyak, berarti hmm, kan UUD, Prof. Tetap ujung-ujungnya duit kalau jalur iya, khusus kan lebih iya, banyak. Nah, ini ketika hal ini apakah juga bisa ditarik ke sana, Prof? Benturan iya. kepentingan, tapi ujungnya adalah juga uang di situ. Lah, sekarang berarti kan uangnya lari kemana? Uangnya lari Ah. kemana? Kita lihat. Ini kan berarti kan menafikan rakyat yang sudah antri haji bertahun-tahun tidak pernah berjalan. Yang harusnya kan 20.000 itu kan paling tidak kan 18 atau 15.000 untuk kepentingan mendongkrak haji reguler. Spirit Mhm. pemberian Raja Arab untuk memberikan kuota lebih itu kan dalam rangka untuk mempercepat itu. Betul. Berarti di sini pemberian kuota haji itu tidak sejalan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia dalam rangka percepatan memangkas kelamaan haji itu. Ini saya kira Oh. suatu menarik, menarik. Dan apalagi undang-undangnya jelas, Mas. Sehingga Mhm. kalau toh nanti ada misalkan menteri loh ini ada kebijakan, semua kebijakan harus berdasarkan pada undang-undang. Tidak boleh menteri mengatur 50%, 50 dasarnya apa? Harus dasarnya undang-undang. Apa? Undang-undang haji. Mmm, berarti dalam hal ini sudah, apa ya, bahasa Jawanya cetomelo-melo, gamblang, sudah terlihat Gamblang, gamblang gamblang, begitu, Mas. Iya, dari 928 jadi 50-50 berarti sudah terlihat di situ sangat kuat dugaan ada pelanggaran pidananya di situ? sangat kuat sekali. Dan ini rakyat calon jemaah haji yang sangat dirugikan untuk menunggu. Dan ini suatu yang sangat luar biasa. Semua ingin beribadah haji ternyata dipermainkan oleh oknum-oknum aparat hukum negara. Saya membayangkan begini, Prof, ada alibi yang bisa dipakai, "Oh, saya tidak tahu menahu, itu, dirjen-dirjen bla 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 bla." Apakah bisa cuci tangan seperti itu? Enggak bisa, itu sudah tanggung Hmm. jawabnya. Tanggung jawab haji itu ada di sana. Kan alurnya kan jelas. Kenapa Mhm. 50 ditemukan 50? Mensrianya sudah jelas. Artinya ini kejahatannya dalam rangka untuk melawan itu melawan Undang-Undang Haji yang 92 dan 8. Sehingga Mmm. seandainya ada spirit percepatan, spirit tambahan kuota itu dalam rangka untuk mempercepat tadi. Tapi kan salah. Salahnya apa? Tidak berdasar pada undang-undang yang ada Undang-undang. secara normatif. Siapa? Calon-calon jemaah dirugikan yang menumpuk sampai bertahun-tahun. Nah, Oke, menarik. Sekarang kalau kita melihat Yakut Khalil Qaumas, Nadiem Makarim, dua menteri di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seberapa besar kemungkinan seorang Joko Widodo ini turut KPK, turut diperiksa untuk dimintai keterangannya, Prof? ya sekarang pertanyaan, apakah kebijakan yang dilakukan menteri itu juga laporan kepada presiden? Apakah Oke. presiden mengetahui? Apakah presiden hanya selepas sebagai kebijakan untuk silahkan pekerjaan? Nah, makanya di sini antara kebijakan dan teknis. Saya kira teknis di lapangan kalau sudah bagian implementasi sebagai pengguna anggaran, dua Mhm. menteri bertanggung jawab atas yang bersangkutan. Tidak semuanya Oke. ujung pada presiden.
Nah, itu. Kecuali presiden juga punya andil. Lah, disinilah saya kira tergantung keterangan Menteri Yakut dan Menteri Nadiem bahwa apakah presiden cawe-cawe dalam perkara ini. Jadi kondisi seperti apa yang memungkinkan Joko Widodo dipanggil oleh KPK untuk diperiksa? Kalau cawe-cawe, cawe-cawe ada kepentingan terhadap haji yang bersangkutan. Kalau Cawe-cawe ada sekedar kepentingan. mengetahui saja, misalkan, oh iya saya tahu Menak dalam hal ini Yakut Kolil mengambil kebijakan ini, oh saya tahu Nadiem mengambil kebijakan ini. Hanya sekedar mengetahui tidak bisa untuk dipanggil oleh KPK untuk diminta keterangan. Dalam hal korupsi, kalau Hmm. mengetahui itu sebagai tahu akan akibatnya, wajib memperingatkan. Kalau memang itu bisa terjadi dalam ilmu hukum ada delik pembiaran. Nah, itu repot lagi nanti ya. Tahu salah dibiarkan. Nah, gitu loh, Mas. Ini panjang urusannya kalau seperti itu. Tapi presiden Jadi biasa, wah ini kan sudah urusan menteri kan gitu. nah, itu biasanya yang muncul Iya, kan narasi seperti itu, statement iya, seperti itu. Makanya saya tanyakan ke Prof. Hipnu. iya. Ini kan urusan menteri, saya tidak tahu menahu dan seterusnya begitu. Beda Mm-mm. lagi kalau memang tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Hipnu. Jadi menurut Prof. Hipnu, seberapa besar kemungkinan Jokowi juga akan dipanggil oleh KPK? Seberapa besar persentase kemungkinannya? Tergantung pada hasil pemeriksaan pada Yakut. Kalau Yakut menyatakan bahwa ini adalah ada suatu kepentingan-kepentingan dari presiden, ada Mhm. titipan-titipan baru. Tapi kalau hanya sebagai kebijakan untuk melaksanakan sudah diserahkan, itu presiden kan sebagai pimpinan negara, tidak. Oke. Baik, ini menarik untuk kita nantikan bagaimana dinamika ke depan, Iya, perkembangan ke depannya. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana sudah berbagi perspektif, berbagi sudut pandang. Semoga tadi yang soal soal Google Cloud dan juga Chromebook tadi juga didengar oleh pihak KPK maupun Kejagung ya, Prof. Jagung, Hipnu. iya. Heeh. Ya, terima kasih Prof. Hipnu. Selamat pagi. Pagi Mas, matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih. Dan saudara itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho terkait dengan bagaimana kasus yang atau kasus yang tengah didalami oleh KPK terhadap Menteri Nadiem dan juga Menteri Yakut di era Presiden Joko Widodo. Kita sudah diskusikan komplit untuk Menteri Nadiem. Tadi menyarankan, Prof. Hipnu menyarankan supaya Kejagung dan KPK ini bersinergi dan dijadikan satu perkara supaya persidangannya juga jadi satu dan ini dengan asas percepatan dan asas hemat biaya murah. Itu asas yang harus dijunjung tinggi. Sementara kalau untuk Menteri Agama, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini diharapkan juga sudah terlihat jelas di sana ada dugaan pelanggaran undang-undang terhadap undang-undang haji. Kita nantikan bagaimana langkah ke depan yang akan diambil oleh KPK. Kita nantikan juga perkembangan saudara. Sebentar demikian, saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV, selamat pagi.